Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Maman Supriyatna. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pamulang Serang, jurusan Teknik Mesin. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang material, spesifikasi, dan standarisasi dengan mata kuliah material teknik dengan dosen pembimbing Bapak Joni Arif, STMT, dan saya kuliah semester 2. Oke, langsung saja. Kita diawali dengan apakah material itu? Apa teman-teman udah ada yang tahu material? Nah, saya akan menjelaskan sedikit di sini. Material adalah zat atau benda yang dari mana sesuatu dapat dibuat darinya atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Material adalah sebuah masukan dalam produksi. Material seringkali adalah bahan mentah yang belum diproses, tetapi kadangkala telah diproses sebelum digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Material merupakan suatu zat atau bahan penyusun dari suatu benda yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Material selalu menjadi tolak ukur dari kemajuan sejarah dan peradaban manusia, di mana kita mengenal adanya zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Saat ini, material menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, misalnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada umumnya, kemampuan sebuah mesin atau suatu struktur akan dipengaruhi oleh sifat asal material penyusunnya. Kemudian, klasifikasi material. Yang pertama, material logam merupakan elemen kimia yang tersusun dalam bentuk kristal secara visual opaque, lustrous, penghantar listrik, dan panas yang baik. Apabila diproses menjadi reflektor sinar, umumnya logam bersifat kuat, ulet, bisa ditempa relatif lebih berat daripada material lain seperti baja, aluminium, tembaga, seng, nikel, titanium, dan lain-lain. Yang kedua, keramik termasuk material anorganik non-metallic solid yang dimanfaatkan setelah melalui proses pemanasan, bahkan dikombinasikan dengan tekanan tinggi sehingga bersifat stabil pada temperatur tinggi, isolator, tahan korosi, dan lain-lain seperti urania, beryllia, alumina. Bahan keramik yang dipakai di lingkungan industri reaktor nuklir. Yang ketiga, polimer atau dikenal sebagai plastik atau resin. Material yang terdiri dari kumpulan rantai unit molekular atau monomer atau mers menjadi ikatan berulang membentuk molekul lebih besar atau makromolekul. Perkembangan iptek 50 tahun terakhir memicu penemuan sintetik, organik, dan polimer anorganik meningkat dengan pesat seperti fiber, plastik, rubber, paint, coating material, dan lain-lain. Yang keempat, komposit material merupakan campuran dari ketiga material tersebut di atas, seperti fiberglass merupakan campuran antara polimer sebagai matrik dan serat kaca atau fiber sebagai penguatnya. Kemudian tahapan pemilihan material. Pemilihan material bisa dikategorikan sebagai proses problem solving melalui tahapan umum. Yang pertama, analisa problem. Yang kedua, formulasi solusi alternatif. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, pengambilan keputusan. Tahapan proses seperti tersebut di atas
dapat dikembangkan. Yang pertama, desainer menyusun daftar kondisi operasional dan lingkungan di mana produk akan berfungsi. Yang kedua, berdasarkan daftar, diperlukan jawaban yang diperlukan agar produk tahan dan mampu menghadapi kondisi tersebut, termasuk perubahannya. Yang ketiga, desainer menyusun beberapa material, membandingkan sifat-sifatnya satu sama lain, dikaitkan dengan kondisi operasional dan lingkungan. Dan yang terakhir, yang keempat, desainer menentukan atau memilih material dengan pertimbangan menyeluruh. Kemudian, rancang bangun dan rekayasa teknik merupakan tugas yang kompleks, memerlukan pertimbangan banyak faktor yang saling berkaitan, tetapi tidak semua compatible. Melalui 3 kategori pendekatan, yang pertama, persyaratan fungsional, yang kedua, analisa total life cycle, dan yang ketiga, faktor utama lain. Ketiga kategori di atas yang overlapping tetapi saling melengkapi, maka desainer idealnya harus mengetahui faktor mana yang relatif penting dan sangat berdampak pada desain. Rancang bangun dan rekayasa teknik lingkup persyaratan fungsional. Yang pertama, spesifikasi performance. Ada A, definisi menetapkan kebutuhan, B, resiko dan konsekuensi under specification, C, konsekuensi over specification. Yang kedua, konfigurasi desain. Ada A, pertimbangan beban dan tegangan, B, batas ukuran, berat atau volume, C, lingkungan agresif atau berpotensi mempercepat kerusakan, D, antisipasi kerusakan, E, keandalan, pemeliharaan, ketersediaan, dan kemampuan repair, F, jumlah yang akan diproduksi dan kandidat material. Yang ketiga, redesign. Ada A, design review, B, simplifikasi atau standarisasi, C, substitusi fungsi. Desain harus memenuhi spesifikasi performance yang merefleksikan hasil analisa menyeluruh tentang persyaratan fungsi produk. Ada beberapa antara spesifikasi performance atau dasar persyaratan fungsional suatu produk dan spesifikasi produk, daftar persyaratan konfigurasi, toleransi, material, cara manufaktur, dan lain-lain. Contoh menentukan spesifikasi performance yang dikaitkan dengan ketahanan korosi dapat melalui 3 tahapan yang berbeda. Yang pertama, mencegah kontaminasi karena produk terkorosi, misalnya pada peralatan industri makanan. Yang kedua, mencegah kebocoran atau keluar atau masuk suatu tangki tertutup, misalnya tangki bahan bakar otomotif. Dan yang ketiga, mencegah integritas struktur konstruksi, misalnya jembatan harus mempunyai umur pakai puluhan tahun. Nah, ilustrasinya, spesifikasi performance sistem knalpot mobil atau automotive exhaust system harus memenuhi persyaratan fungsional sebagai berikut. Yang pertama, menghantarkan gas buang mesin menjauhi dari unit mesin. Yang kedua, mencegah gas beracun masuk ke dalam mobil. Yang ketiga, mendinginkan gas buang. Yang keempat, mengurangi kebisingan mesin atau engine noise. Yang kelima, mengurangi bagian bodi mobil terekspos dengan gas buang. Yang keenam, pengaruh terhadap performance mesin sekecil mungkin. Yang ketujuh, membantu mengontrol emisi gas buang yang tidak diinginkan. Dan yang kedelapan, mempunyai umur pakai dalam rentan waktu yang dapat diterima. Terakhir, yang 9, mempunyai nilai biaya yang logis, baik sebagai komponen orisinil dan sebagai komponen yang diganti. Untuk mendukung spesifikasi performance sistem knalpot mobil atau automotive exhaust system, maka bentuknya yang pertama terdiri dari satu rangkaian tubes atau tabung atau pipa yang mengumpulkan gas dari engine dan mengalirkan ke arah belakang mobil. Yang kedua,
Ukuran tabung atau pipa ditentukan berdasarkan volume gas buang yang akan dialirkan. Yang ketiga, ada komponen tambahan dalam sistem knalpot, yaitu muffler, berfungsi untuk meredam atau mengurangi suara. Yang keempat, bahkan ada yang diisi dengan katalis untuk mengubah gas beracun menjadi turun kadarnya dan emisinya tidak berbahaya. Yang kelima, umur pakai sistem knalpot harus diperhitungkan, dikaitkan dengan materialnya, tahan terhadap panas, kelembapan gas buang, perubahan cuaca, kondensasi air, lumpur, dan lain-lain. Dan yang keenam, penempatan sistem knalpot relatif kompleks tetapi tidak mengganggu konstruksi mobil ketika melaju atau bergerak, maupun tempat penumpang. Rancang bangun dan rekayasa teknik. Lingkup total life cycle dalam desain. Yang pertama, pemilihan material. Yang kedua, mampu atau kemudahan dalam produksi. Ketiga, mempunyai ketahanan. Empat, mempunyai nilai ekonomis dan secara teknis mudah untuk di-recycling. Yang kelima, persyaratan atau pertimbangan energi atau produksi operasional, reklamasi. Keenam, ramah terhadap lingkungan atau dampak produk terhadap lingkungan, pengaruh lingkungan terhadap produk. Ketujuh, inspeksi dan pengujian untuk jaminan kualitas. 8, handling. 9, packaging. 10, pengiriman dan penyimpanan. 11, nilai barang bekas atau scrap value. Ini adalah completing the material cycle. Ini ada industrial materials, prosesnya, engineered material, terus produk desain, manufacture, assembly, terus pengaplikasiannya, bisa di recycle kesini lagi atau bisa kesini explore, terus raw minerals, proses, seperti itu ya. Nah, kemudian lingkup faktor utama dalam desain. Yang pertama, perkembangan terakhir atau pengetahuan, paten, kompetitor, dan lain-lain. Yang kedua, kesesuaian dengan standar. Tiga, persyaratan keamanan atau registrasi dari otoritas yang mewakili konsumen, warning, label, dan lain-lain. Yang keempat, keamanan dan kesehatan kerja dalam proses manufaktur. Kelima, persyaratan lingkungan. Keenam, standar industri seperti SNI, ASTM, ANSI, SII, JIS, dan lain-lain. Yang ketujuh, faktor manusia atau kemudahan dalam operasional dan pemeliharaan. Yang kedelapan, estetika. Yang sembilan, biaya. Ada dua alasan mengapa material tertentu untuk aplikasi tertentu pula selalu dipilih, karena satu, material tersebut sudah umum atau alasan teknis dan ekonomis saat itu, seperti plat baja karbon, bodi mobil, besi cor untuk rumah mesin, dan lain-lain. Dan yang kedua, material tersebut mempunyai sifat yang cocok dan unik sesuai fungsinya. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau meningkatnya hak paten suatu penemuan maupun inovasi, kebutuhan yang semakin meningkat dari aspek keamanan, khususnya dampaknya bagi manusia, perlindungan lingkungan, aspek produksi dan manufaktur atau evaporative casting, CNC machining, otomatisasi, dan lain-lain. Penghematan biaya, khususnya biaya energi, serta perkembangannya standar, maka material-material konvensional banyak yang disubstitusi, sebagian komponen dari baja yang digantikan aluminium, plastik, dan lain-lain. Kemudian faktor umum dalam pemilihan material. Yang pertama, persyaratan fungsional dan batasan atau constraint. Yang kedua, sifat mekanis atau mechanical properties. Yang ketiga, konfigurasi desain.
Yang keempat, ketersediaan dan alternatif material. Yang kelima, kemampuan dan kemudahan di fabrikasi atau casting, rolling, forming, forging, welding, dan lain-lain. Yang keenam, ketahanan terhadap serangan korosi dan degradasi sifat mekanis karena lingkungan. Yang ketujuh, stabilitas terhadap lingkungan khususnya temperatur, radiasi. 8. Sifat yang unik dan dominan. 9. Biaya material atau cost of raw material. Sifat mekanis statik dan desain. Dalam konfigurasi desain maupun pemeliharaan material tidak lepas dari sifat mekanisnya, khususnya sifat statiknya. Mencakup yang pertama, kekuatan tarik maksimum atau ultimate tensile strength, merupakan kekuatan maksimum yang mampu ditahan material sebelum patah. Yang kedua, kekuatan mulur atau yield strength, tegangan terendah di mana dimulainya deformasi plastis. Ketiga, kekerasan atau hardness, merupakan ketahanan material terhadap beban indentasi atau beban di satu titik. Yang keempat, keuletan atau ductility, merupakan diukur berdasarkan persentase pengecilan penampang atau pertambahan panjang saat uji tarik spesimen. Dan yang terakhir, yang kelima, ketangguhan atau toughness, diukur berdasarkan besarnya energi yang mampu diserap dalam uji impact. Faktor-faktor yang mempengaruhi service life peralatan, contoh heat exchanger atau tangki di pabrik kimia, pompa, jembatan, otomotif, dan lain-lain. Yang pertama, desain. Kedua, material untuk konstruksi. Yang ketiga, spesifikasi. Keempat, fabrikasi dan kontrol kualitas. Yang kelima, pengoperasian. Yang keenam, pemeliharaan. Dan yang ketujuh, kondisi lingkungan. Dari berbagai faktor tersebut, tadi yang relatif bobotnya paling penting adalah desain dan material. Keduanya sama pentingnya untuk mencapai kinerja, performance, dan umur pakai atau lifetime seperti yang diinginkan. Kemudian, apakah standar? Standar ditulis oleh institusi standar seperti BSI Inggris, AFNOR dari Perancis, DIN dari Jerman, ANSI, ASTM, IC, API, SAE dari Amerika, JIS dari Jepang, dan SNI dari Indonesia. Institusi standar mempunyai kebijakan redaksional yang tegas dan lugas, dan biasanya rancangan standar dikaji ulang oleh berbagai pihak yang terkait. Standar dirancang seputar persyaratan di mana harus cocok atau sesuai dengan apa yang harus dicapai. Persyaratan tersebut harus mampu diuji atau variable, dan berbagai variasinya harus dapat dikontrol. Apabila di dalam standar masih ada kalimat atau ketentuan yang mengizinkan adanya perubahan, misalnya dengan kata-kata by agreement, maka akan mengurangi tingkat keandalan standarisasi. Kemudian ada hierarki badan standarisasi. Di sini ada badan internasional, yaitu International Standard Organization atau ISO. Kemudian ada Unified Numbering System atau WNS. Regional saya belum mengetahui. Kemudian nasional ada ANSI, JIS, SNI, BS, dan lain-lain. Terus ada industri, ada API, ASME, SAE, TEMA, SII, dan lain-lain. Kemudian ada perusahaan atau company, yaitu operator, kontraktor, dan supplier.
Unified Numbering System atau UNS. Nah, ini ada satu tahun 1967. SAE dan ASTM menyusun standar sebagai suplemen yang sudah ada. Kemudian tahun 1974 SAE dan ASTM mengeluarkan dokumen panduan sekitar 1000 spesifikasi baja, stainless steel dan super alloy, aluminium dan lain-lain. Tahun 1986 UNS Handbook edisi keempat dicetak dan dipakai sebagai worldwide goods dan sudah membuat sekitar 3000 informasi tentang material. Deskripsi UNS dikategorikan ke dalam 18 grup material dan panduan. Cara penomoran menggunakan awalan huruf tunggal diikuti 5 angka digit. Contoh ISI 1020, UNS G10200, ISI SS 316, S31600. Kemudian AA AI 2024, UNS A92024. Nah, apakah spesifikasi? Nah, spesifikasi biasanya ditulis oleh suatu perusahaan, asosiasi perdagangan, atau suatu departemen pemerintahan. Spesifikasi ditulis oleh seseorang atau tim tanpa dikonsultasikan dengan pihak lain yang terkait, dan dirancang untuk memenuhi atau cocok dengan aplikasi tertentu. Kedua terminologi yaitu standar dan spesifikasi dimanfaatkan secara terbatas di lingkup permasalahan teknis, sedangkan istilah kontrak dan keuangan dicakup di dalam dokumen yang lain. Nah, ini ada tabel standar produk baja dari USA. Ini ada akronimnya, terus standarnya. Ini akronim ini singkatan, dan standar ini adalah kepanjangannya. Bisa kita lihat banyak sekali. Lanjut saja. Nah, kriteria dalam menyusun spesifikasi. Spesifikasi yang baik terdiri dari elemen utama atau kunci yang mudah dipahami secara jelas oleh pemilik, perancang, kontraktor, dan subkontraktor. Antara lain mencakup 1. Judul yang jelas, 2. Ruang lingkup, 3. Pengecualian, 4. Terminologi, 5. Dokumen referensi, 6. Deskripsi persyaratan, 7. Standar untuk mengukur kualitas. Kemudian klasifikasi bahan material. Fungsinya, yang pertama standar atau spesifikasi bahan atau material logam. Yang kedua, pedoman untuk pemilihan material atau material selection. 3. Dokumentasi bagi konsumen dan produsen. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, mengetahui produk atau material logam yang tersedia di pasaran. Yang kedua, karakterisasi produk atau material logam untuk keperluan rekayasa teknik. Antara lain A. Technical drawing, B. Purchasing specification. Kemudian klasifikasi spesifikasi. Spesifikasi teknis dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi desain atau rancangan. Design specification adalah kriteria desain untuk suatu produk atau sistem peralatan atau fasilitas tertentu dan lain-lain. Kedua, spesifikasi material, yaitu menyajikan komposisi material dan sifat fisik maupun sifat mekanis, termasuk korosi dan lain-lain. Ketiga, spesifik konstruksi, yaitu cara-cara konstruksi yang memanfaatkan material tertentu atau spesifikasi dan lain-lain. Yang keempat, spesifikasi kinerja atau unjuk kerja atau performance, yaitu persyaratan unjuk kerja atau kinerja suatu produk, peralatan, sistem rekayasa teknis atau produk, atau suatu fasilitas untuk periode waktu tertentu,
atau umur desain. Cakupan informasi spesifikasi material. Yang pertama, deskripsi, menerangkan jenis produk, proses, misalnya hot rolled, cold rolled, forward sheet, strip, bar, shape, dan lain-lain. Kedua, komposisi kimia, termasuk cara mengukurnya. Tiga, sifat mekanis, termasuk cara atau metode pengujian. Keempat, toleransi dimensi, seperti ketebalan, panjang, lebar, kerataan, diameter, dan lain-lain. Yang kelima, kondisi permukaan atau surface finishing pada kekerasan dan juga goresan. Yang keenam, persyaratan khusus mencakup coating, packaging, corrosion test, forming test, allowable defect, material defect, casting defect, forging defect, dan lain-lain. Catatan, butir 6 biasanya menyebabkan adanya extra cost yang dibebankan pada cross or raw material. Terminologi di dalam klasifikasi logam baja dan panduannya. Grade digunakan untuk membedakan material baja dan panduannya atas dasar komposisi kimia atau kadang-kadang menunjukkan kekuatan bahan. Kemudian tipe digunakan untuk membedakan material baja dan panduannya berdasarkan proses deoksidasi yang dilakukan atau kadang-kadang komposisi kimianya. Kemudian class digunakan untuk membedakan material baja dan panduannya atas dasar strata, kekuatannya atau surface smooth. Di dalam standar ASTM, terminologi di atas sering dipertukarkan. Nah, contohnya ASTM A533 allow steel for pressure vessel plate. Ini tipe digunakan untuk menunjukkan komposisi kimia dan class menunjukkan strata kekuatannya. ASTM A515 carbon steel pressure vessel plate. Grade menunjukkan strata kekuatan. ASTM A302 alloy steel for pressure vessel plate. Grade A sampai dengan D menunjukkan persyaratan komposisi kimia dan sifat mekanis. Kemudian deskripsi kualitas atau quality descriptor. Istilah kualitas atau quality di dalam industri baja untuk mendeskripsikan produk yang dihasilkan mencakup karakteristik khusus dan aplikasi tertentu, proses fabrikasi lanjut atau manufacturing khusus, dan lain-lain. Tujuannya, yang pertama, agar terjadi komunikasi yang baik antara para produsen atau antara produsen dan konsumen. Yang kedua, mendeskripsikan kualitas produk logam baja dan panduan sesuai dengan yang diinginkan atau penggunaannya maupun fungsinya. Kemudian deskriptor kualitas baja karbon dan panduan. Quality descriptor mendeskripsikan kualitas produk logam baja dan panduannya sesuai dengan penggunaannya. A. Baja karbon 1. Semi-finish for forging 1.1 forging quality, kemudian special hardenability, kemudian special internal soundness, kemudian non-metallic inclusion requirement, dan terakhir special surface. Yang kedua ada carbon steel structural section, 2.1 structural quality, 3 carbon steel plate, ada regular quality, structural quality, cool drawing quality, X, dan lain-lain.
Kemudian designation adalah specific identification setiap grade, tipe atau kelas material baja dan panduannya dengan memberikan kode angka, huruf atau simbol sedemikian sehingga identitas material tersebut bersifat unik dan memberikan makna atau arti, nilai atau sifat tertentu material logam. Biasanya berdasarkan sifat atau nilai komposisi kimianya atau sifat mekanisnya. Standar atau spesifikasi material logam yang unik dan mempunyai nama banyak dipakai oleh 1. American Iron and Steel Institute atau AISI. Yang kedua, Society of Automotive Engineering atau SI. Ketiga, Deutsche Industrial Norm atau DIN. Nah, ini adalah tabel klasifikasi baja menurut AISI dan SI. Bisa kita lihat ada steel alloy type, nomornya, description, nomor properties dan application-nya. Bisa kita lihat ya, kurang lebih seperti itu. Kita next. Nah, baja seri 1045 untuk yoke ball. 1045 termasuk seri 1000 atau seri baja karbon. Angka 45 merupakan kandungan karbon sama dengan 45/100% dibagi 100% atau 0,45%. Kemudian DIN material designation, penjelasan nama baja dan panduannya berdasarkan komposisi kimia menurut DIN EN 10027. Angka awal menunjukkan kandungan karbon kali 100 diikuti elemen panduan dan presentase elemen panduan tersebut. Faktor untuk elemen CO, CR, MN, NI, SI, W sama dengan kali 4. Faktor untuk elemen AL, CU, MO, TI, V, NB, TA, BE, PB, ZR sama dengan kali 10. Faktor untuk N, P, S, CE sama dengan kali 100 dan faktor untuk B sama dengan kali 1000. Paduan rendah atau low alloy, total elemen panduan kurang dari 5%, dan panduan tinggi atau high alloy, total elemen panduan lebih dari 5, dimana ditambah huruf X di depan angka awal karbon. Pada panduan tinggi, angka di belakang elemen panduan menunjukkan presentasenya tanpa memperhatikan faktor pembagi di atas. Ini klasifikasi baja menurut DIN. Itu ada kode number, material number, type of deviation, treatment condition, tensile strength, yield point, elongation. Nah, bisa kita lihat itu banyak sekali ya kode-kodenya. Kemudian ada classification ferrous metal alloy. Nah, di sini adalah bagan ya, bagan ferro material alloy. Ada low carbon, low alloy, steel, ferrous, cast iron, dan masih banyak lagi. Ada yang low alloy dan juga high alloy ya, bisa kita lihat lah. Next, baja panduan. Baja panduan rendah berkekuatan tinggi atau high strength alloy steel C kurang dari 0,30%. Struktur mikro, butir besi alpha min alpha halus. Fase kedua martensit dan besi min delta. Produknya plat, balok, profil. Baja fase ganda atau dual phase steel. Struktur mikro, campuran besi alpha dan martensit. Baja panduan rendah berkekuatan tinggi. Nah, ini adalah tabel baja
yang berkekuatan tinggi. Ada kekuatan luluh, komposisi kimianya, kemudian deoksidasinya itu bisa kita lihat. Ini adalah yang di bawah 50 kekuatan luluh, 50 kali 10 pangkat 3 PSI. X panduan rendah, F sama dengan kill tambah kontrol S. Oke, next. Baja tahan karat. Sifatnya tahan korosi, kekuatan dan keuletan tinggi, dan kandungan Cr tinggi. Kandungan lain Ni, Mo, Cu, Ti, Si, Mg, Cb, Al, N, dan S. Itu adalah kandungan yang terdapat di baja tahan karat. Kemudian jenis baja tahan karat. Ada austenitic seri 200 dan 300. Mengandung Cr, Ni, dan Mg. Bersifat tidak magnet, tahan korosi. Untuk peralatan dapur, fitting, konstruksi, peralatan transport, tungku, komponen penukar panas, dan lingkungan kimia. Yang kedua ada ferritic seri 400. Mengandung Cr tinggi hingga 27%. Bersifat magnet, tahan korosi, dan kegunaannya untuk peralatan dapur. Kemudian ada martensitic seri 400 dan 500. Mengandung 18% Cr. Tidak ada Ni. Bersifat magnet, berkekuatan tinggi, keras, tahan patah dan ulet. Untuk peralatan bedah, instrumen katup, dan pegas. Kemudian ada pengerasan presipitasi. Mengandung Cr, Ni, Cu, Al, Ti, dan Mo. Bersifat tahan korosi, ulet, dan berkekuatan tinggi pada suhu tinggi. Kegunaannya untuk komponen struktur pesawat dan pesawat ruang angkasa. Juga ada struktur duplek, campuran austenit dan ferrit. Kegunaannya untuk komponen penukaran panas dan pembersih air. Kemudian ada besi cor. Nah, besi tuang disusun oleh besi 2,11 min 4,50%, karbon, dan 3,5% silikon. Kandungan Si mendekomposisi Fe3C menjadi Fe alfa dan C grafit. Nah, ini adalah tabelnya dari besi cor. Bisa kita lihat ya. Ini ada kekuatannya, temperatur suhunya nih. Oke, next. Nah, kemudian jenis-jenis besi cor. Yang pertama besi cor kelabu, yang kedua besi cor nodular atau ulet, ketiga besi cor tuang putih, dan yang keempat besi cor malleable. Nah, ini termasuk jenis besi cor ya. Besi cor kelabu disusun oleh serpihan C atau grafit yang tersebar pada besi alfa, terus bersifat keras dan ketas. Itu gambarnya di samping. Itu adalah besi cor kelabu. Kemudian besi cor nodular atau ulet. C atau grafitnya berbentuk bulat atau nodular tersebar pada besi alfa. Nodular terbentuk karena besi cor kelabu ditambahkan sedikit unsur magnesium dan kalsium. Sifatnya keras dan ulet. Nah, itu adalah dari gambar besi cor nodular atau ulet. Nah, kemudian besi cor putih disusun oleh besi alfa dan besi karbida atau Fe3C, terbentuk melalui pendinginan cepat. Nah, kemudian getas dan tahan pakai dan sangat keras ya. Ini adalah gambar dari besi cor putih. Kemudian ada besi cor malleable, disusun oleh besi alfa dan C atau grafit, dibentuk dari besi cor putih yang dianil pada 800 sampai 900 derajat Celcius dalam atmosfer CO dan CO2.
Nah, ini adalah gambar dari besi cor malleable ya, karena suhunya sangat tinggi sekali, 800 sampai 900 derajat Celcius. Nah, logam bukan besi. Logam dan panduan bukan besi. Logam biasa Al, Cu, Mg. Logam panduan tahan suhu tinggi WTAMO. Aplikasinya untuk ketahanan korosi, konduktivitas panas atau listrik tinggi, kerapatan rendah, mudah dipabrikasi. Contohnya Al untuk pesawat terbang, peralatan masak, Cu untuk kawat listrik dan pipa air, Zn untuk karburator, Ti untuk suhu turbin mesin jet, Ta untuk mesin roket. Magnesium dan panduan magnesium. Logam teringan dan penyerap putaran yang baik. Jadi magnesium itu adalah logam teringan, penyerap putaran yang baik. Aplikasinya untuk komponen pesawat dan misil, mesin pengangkat, pekakas, tangga, koper, sepeda, dan komponen ringan lainnya. Panduan magnesium, produk, work, dan chart. Nah, ini adalah tabel panduan magnesium. Ada panduannya, komposisi berapa persen, ada jenis-jenis unsurnya, kondisinya, terus pembentukannya. Ya, bisa kita lihat. Ini adalah tabel panduan magnesium. Oke, next. Penamaan paduan magnesium. Pertama, huruf 1 dan 2 menyatakan unsur pemadu utama. Angka 3 dan 4 menyatakan persen unsur pemadu utama. Angka 5 menyatakan standar panduan. Huruf dan angka berikutnya menyatakan perlakuan panas. Contoh AZ91C-T6, A sama dengan AL, Z sama dengan JN, 9 sama dengan 9% AL, 1-nya sama dengan 1% ZN, C standar C, T6 perlakuan panas. Kemudian tembaga dan paduan tembaga. Nah, memiliki sifat paduan tembaga yang pertama, konduktivitas listrik dan panas tinggi, tidak bersifat magnet dan tahan korosi. Pengaplikasiannya untuk komponen listrik dan elektronik, pegas, cartridge, pipa, penukar panas, peralatan panas, perhiasan, dan lain-lain. Jenis panduan tembaga. Yang pertama ada kuningan, itu Cu tambah Zn, terus perunggu Cu tambah Sn, perunggu Al, Cu tambah Sn tambah Al, perunggu Be, Cu tambah Sn tambah Be, kemudian Cu tambah Ni, dan juga Cu tambah Ag. Nikel dan panduan nikel. Sifat panduan nikel kuat, ketas, tahan korosi pada suhu tinggi. Elemen pemandu nikel Cr, Co, Mo, dan Cu. Panduan nikel base sama dengan super alloy. Panduan nikel tembaga sama dengan monel. Panduan nikel krom inconel. Panduan nikel krom molybdenum sama dengan hastelloy. Panduan nikel krom besi sama dengan nicrum. Panduan nikel besi sama dengan invar. Superalloy tahan panas dan tahan suhu tinggi. Aplikasinya untuk mesin jet, turbin gas, mesin roket, pekakas, dies, industri nuklir, kimia, dan petrokimia. Jenis superalloy. Superalloy besi base 32 sampai 67% Fe, 15 sampai 22% Cr, 9 sampai 38% Ni. Superalloy kobalt base 35 sampai 65% Co, 19 sampai 30% Cr, dan 35% Ni. Superalloy nickel base
38 sampai 76% Ni, 27% Cr, dan 20% CO. Keramik, senyawa logam atau bukan logam yang mempunyai ikatan atom ionik dan kovalen. Ikatan ionik dan kovalen menyebabkan keramik mempunyai titik lebur tinggi dan bersifat isolator. Keramik terdiri dari keramik tradisional disusun oleh tanah liat, silika, dan feldspar, cat, bata, ubin, genteng, dan porselen. Keramik murni atau teknik disusun oleh senyawa murni. Struktur kristal, sebagian besar keramik diikat secara ionik dan hanya sedikit tang diikat secara kovalen. Ikatan ionik biasanya mempunyai diameter atom kaiton kurang dari atom anion. Akibatnya atom kaiton selalu dikelilingi atom anion. Jumlah atom tetangga terdekat atau mengelilingi atom tertentu dikenal sebagai bilangan koordinasi atau coordination number. Kemudian material plastik atau polimer, berdasarkan kekuatan intermolekular diklasifikasikan menjadi 1 elastomer, 2 plastik, dan 3 fiber. Karena sifatnya viskoelastis, polimer dapat memperlihatkan ciri-ciri glassy, brittle solid, elastic rubber, atau viscous liquid pada kondisi temperatur yang berbeda dan stress loading sebagai fungsi waktu. Di atas temperatur glass transition atau TG, material polimer kehilangan sifat mekanisnya karena mulai masuk dalam kondisi viskoelastik. Banyak polimer dalam kondisi glassy state atau non-crystalline atau amorphous seperti glass di bawah TG temperatur, sehingga bersifat keras, kaku, dan seringkali rapuh. Ketika temperatur naik di atas glass transition range, polimer menjadi viskoelastik dan derajat elastisnya meningkat secara signifikan. Pada temperatur yang lebih tinggi lagi, polimer menjadi free flowing viscous liquid sehingga cocok dan mampu dilakukan ekstrusi atau molding. Ada dua macam material plastik dan polimer, termoplastik dan termosetting termoplastik. Terdiri dari molekul berantai panjang linear atau bercabang tetapi tidak saling interconnected, mempunyai sifat plastisitas dengan meningkatnya temperatur dan tidak mengalami perubahan kimia ketika dipanaskan maupun didinginkan, sehingga sifat plastisitasnya tetap karena strukturnya tidak berubah. Beberapa contoh material termoplastik antara lain polyethylene, PVC, polystyrene, polypropylene, dan nilon. Kemudian contoh soal kita kerjakan sama-sama ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan material? Dan yang kedua, sebutkan jenis-jenis besi cor. Oke, langsung kita jawab. Jawaban nomor 1, material adalah zat atau benda yang dari mana sesuatu dapat dibuat darinya, atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Material adalah sebuah masukan dalam produksi. Material seringkali adalah bahan mentah yang belum diproses, tetapi kadangkala telah diproses sebelum digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Nah, yang kedua, jenis-jenis besi cor. Yang pertama ada besi cor kelabu, besi cor nodular atau ulet, besi cor tuang putih, dan yang terakhir besi cor malleable. Nah, ini adalah ada soal latihan buat teman-teman. Saya harap teman-teman
mengerjakannya, dan ini jawabannya sudah pasti ada di materi-materi yang saya jelaskan sebelumnya. Ada 2 soal. Yang pertama, sebutkan kriteria dalam menyusun spesifikasi, dan yang kedua, sebutkan faktor umum dalam pemilihan material. Nah, saya mengambil referensi materi pembelajaran kali ini dari yang pertama ada 4 sumber, ada 5 sumber. Yang pertama MHD Tetuko Munansyah, yang kedua SK Pakijan Manufacturing Process for Engineering Material Patents Hell 2003. Yang ketiga ada EP Degarmo Material and Process in Manufacturing Patents Hell Inc 2004. Dan yang keempat ada PL Mangonon The Principle of Material Selection for Engineering Design Patents Hell 1995. Dan yang terakhir ada BH Asted Proses Mekanik Erlangga 1979. Ya, mungkin cukup itu saja dari materi yang saya jelaskan mengenai klasifikasi dan spesifikasi material. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih tahap belajar. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.